selamat pagi Bapak-Bapak semua. Kenalkan, nama saya Muhammad Azhar Razi. Di sini saya berperan sebagai mediator yang akan memfasilitasi dan juga memandu jalannya mediasi kita pada hari ini. Sebelumnya saya ingin memberitahu bahwasanya saya di sini posnya itu netral, yang artinya saya tidak memihak kedua belah pihak. Dan juga saya ingin memberitahu bahwasanya mediasi ini bersifat sukarela, rahasia, dan juga tidak memiliki ikatan hukum sampai ada kesepakatan secara bersama. Jadi pada mediasi hari ini kita akan membahas sengketa mengenai pencabutan merek sambal rasa kita di Kota Bandung antara PT Rasa Nusantara sebagai pihak franchiser dan juga PT Kuliner Sejahtera sebagai pihak franchisee. Baik, untuk kajian antar pihak pada PT Rasa Nusantara, apakah sudah hadir pihak-pihaknya? Baiklah, terima kasih. Untuk PT Kuliner Sejahtera, apakah telah hadir pihak-pihaknya? Baiklah, kalau begitu sebelum kita mulai mediasi, saya ingin bertanya kepada kedua belah pihak, apakah kalian semua setuju dengan usulan dan juga ketentuan yang saya ajukan di awal? Kami setuju, Pak. Kami setuju. Baik, kalau begitu kita langsung saja mulai mediasinya. Untuk itu saya mengucapkan kepada perwakilan dari PT Kuliner Sejahtera, PT Rasa Nusantara untuk memberikan opening statement-nya. Silakan Pak Karel. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mas Mediator dan juga pihak franchise. Perkenalkan, saya Karel dari selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat PT Rasa Nusantara. Nah, PT Rasa Nusantara ini sudah berdiri sejak lama ya. Dan kami juga membangun merek sambal rasa ini, sambal rasa kita, dan memencarakan lisensi merek tersebut pada PT Kuliner Sejahtera di Bandung ini yang berlaku dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, di dalam perjanjian tersebut, ketika kami memberikan lisensi, tentunya memiliki syarat yang berupa penerapan SOP ya. Nah, SOP yang kami berikan itu seperti kualitas bahan, serta kebersihan dan hal-hal lainnya. Tetapi hasil audit dari tim legal kami menemukan banyaknya pelanggaran serius, yaitu berupa bahan yang tak standar, lalu banyak juga keluhan pelanggan yang komplain katanya rasanya sudah tidak konsisten. Kami juga dari tim franchisor, kami juga telah memberikan 2 kali peringatan yang tidak tertulis kepada tim franchise. Tapi tanggapan kami dirasa tidak digubris ya. Jadi kami merasa bahwa pencabutan lisensi ini merupakan tindakan yang sah sesuai klausul kontrak untuk melindungi dari reputasi merek kami. Seperti itu ya. Ya, baiklah. Kalau begitu terima kasih Pak Karel atas opening statement-nya. Kalau begitu saya akan memberikan kesempatan bagi pihak PT Kuliner Sejahtera untuk menanggapi opening statement dari pihak PT Rasa Nusantara. Kepada Pak Theo, silakan. Baik, terima kasih Mas Azhar atas waktu dan kesempatannya. Saya ingin perkenalan ulang, saya Theo. Ini rekan saya, Taufik. Kami mewakili dari PT Kuliner Sejahtera. Sebelumnya, kami ingin menyampaikan bahwa pihak kami sangat menghargai SOP yang sudah diberikan oleh PT Rasa Nusantara dan juga sangat memahami kekhawatiran pihak Anda apabila nama baik perusahaan dan merek sambal itu tercemar. Namun perlu diperhatikan bahwa investasi kami terhadap merek ini juga gak kecil jumlahnya, Mas. Kalau dijabarin buat buka gerai di Bandung aja itu perlu sekitar 2,5 miliar. Belum lagi ada biaya operasional yang harus dikeluarkan tiap bulan. Alasan mengapa kami tidak dapat memenuhi standarisasi SOP yang diberikan oleh pihak PT Rasa Nusantara karena mahalnya biaya operasional, Mas. Ditambah pasokan bahan dari dari vendor itu juga lama datangnya, Mas. Ya, kerugian kami selama 5 tahun karena lambatnya pasokan dari vendor itu diperkirakan sekitar 600 juta per tahun. Jadi kalau 5 tahun ya kira-kira kami rugi sekitar 3M lah, Mas. Bisa gitu dong, Mas. Kami kan juga udah memutus kontrak sesuai dengan hukum perdata yang berlaku karena memang aturannya seperti itu. Juga berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata dan juga asas fakta serpanda, suatu perjanjian atau kontrak yang telah disepakati bersama harus dipatuhi karena telah menjadi undang-undang bagi para pihak yang terikat, dan di sini adalah kita berdua. Namun pada faktanya pihak Anda itu tidak mematuhi perjanjian yang sudah kita buat bersama. Selain itu, berdasarkan KUH Perdata 1243, pihak Anda juga telah melakukan non-prestasi karena telah melakukan ikat janji akibat tidak mematuhi SOP yang telah kami berikan dan
disepakati bersama. Nah, dulu kok gitu sih Mas? Maksudnya gini, kami kan melakukan sebuah kontestasi dan juga ingkar janji kan karena ya dari pihak Anda sendiri gitu loh, karena kesalahan pihak Anda sendiri gitu. Jadi harusnya Anda sebagai franchiser ya memfasilitasi kami dan juga tidak telat dalam memberikan pasokan untuk operasional gitu. Tapi kami kan sebagai kami hanya memberikan lisensi dan kami hanya ingin hasil dari yang SOP yang telah dijanjikan tadi, tapi pada nyatanya SOP itu diingkari. Sudah. Kalau begitu begini saja, kita cari jalan tengah secara bersama. Untuk itu saya ingin meminta masukan dan juga dari para pihak kira-kira apa sih yang kalian inginkan terhadap mediasi ini. Yang pertama kepada pihak PT Rasa Nusantara saya ingin bertanya, kira-kira pihak apa sih yang Anda inginkan untuk mediasi ini? Seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa kami hanya ingin melindungi citra dan kualitas dari kami. Tidak apa jika franchise ingin memperpanjang kontrak lisensi dengan kami. Namun dengan catatan bahwa pengawasan SOP kali ini itu akan harus lebih ketat dari sebelumnya. Karena kami banyak menerima keluhan juga kan dari customer kalau SOP kami ini banyak yang dilanggar. Dan kalau dari franchise ingin mengakhiri kontrak dan untuk gerai, kami bersedia untuk membayar kompensasi yang sudah diusulkan. Namun kami hanya menyanggupi untuk membayar dari 80% dari yang diminta tadi. Baiklah, dari kalau misalnya seperti itu yang pihak Anda inginkan, kepada pihak PT Kuliner Sejahtera, kira-kira apa sih yang pihak Anda ini inginkan terhadap mediasi ini? Ya, kalau kita sih pengennya kontrak diperpanjang lagi lah, paling nggak 2 tahun, karena kita juga mau buka gerai lagi. Cuman kalau misalnya dari pihak franchisernya bisa memberikan bantuan operasional yang lebih jelas dan konsisten, boleh juga, itu membantu banget soalnya Mas. Karena menurut saya dengan adanya bantuan dari pihak franchiser, maka kita juga bisa ngikutin SOP yang udah ada dari pihak franchiser sendiri. Ya mungkin kira-kira sekitar 150 juta lah per bulan, atau jika emang Masnya udah mau mutus kontrak aja, ya nggak apa-apa juga, cuman kompensasinya paling nggak 85% lah dari yang udah kita ajuin sebelumnya. Baiklah, makasih atas masukan dari mas-mas kalian. Tadi saya sudah mencatat di sini di laptop saya, dan juga saya telah merumuskan kira-kira opsi apa saja yang akan menjadi pilihan bagi para pihak yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan masalah ini. Opsi pertama yaitu kontrak akan diperpanjang selama 2 tahun, namun dengan memperketat audit bulanan dan juga meningkatkan bantuan pasokan kepada pihak PT Kuliner Sejahtera. Lalu opsi kedua yaitu kontrak akan selesai dan pihak PT Rasa Nusantara akan membayar kompensasi kepada PT Kuliner Sejahtera sebanyak 2,4 miliar rupiah. Lalu yang terakhir, apabila misalnya kedua opsi tersebut mungkin nggak cukup buat menyelesaikan masalah ini, saya ada saran buat melanjutkan mediasi ini ke tahap arbitrase ke banding, begitu. Izinkan saya untuk berdiskusi dulu dengan pihak saya. Baik, silakan. Setelah saya berdiskusi dengan rekan saya, kami tertarik dengan opsi pertama. Namun kami juga akan memberikan bantuan operasional sebesar 125 juta. Tetapi kami juga akan memberikan bantuan, yaitu bantuan berupa biaya transportasi untuk distribusi produknya. Baiklah, kalau begitu bagaimana dengan PT Kuliner Sejahtera? Kalau menurut kami ya, setelah kita pikirkan tadi juga nanya sama rekan saya, ya sepertinya kami setuju Mas terhadap usulan dari Mas franchiser. Namun alangkah baiknya nih Mas ya, kan anda kalian juga memberikan bantuan lah, pembayaran pajak sebesar ya 12% lah per tahun, bagaimana? Baik, mungkin kami akan menyetujui apa yang Anda sarankan, tapi kami akan memangkas lagi biaya untuk bantuan operasionalnya menjadi 100 juta per bulan. 100 juta per bulan? Iya, 100 juta per bulan. Karena 25 jutanya itu kita anggap untuk masuk ke pajaknya. Oh, oke. Baik. Boleh Mas, kalau begitu ya kami sepakat dengan usulan Anda yang berikan ya. Kami setuju Mas. Baiklah, kalau begitu tadi juga saya sudah mencatat di laptop saya, dan mungkin saya akan langsung saja menyimpulkan kesepakatan kita pada hari ini. Yang pertama, kontrak akan kembali diperpanjang selama 2 tahun.
Yang kedua, PT Rasa Nusantara berhak untuk melakukan audit secara lebih ketat kepada PT Kuliner Sejahtera selama setiap 1 bulan sekali. Yang ketiga, PT Kuliner Sejahtera berkewajiban untuk memberikan dana bantuan operasional pada PT Kuliner Sejahtera selama sebesar 100 juta rupiah. Yang keempat, PT Rasa Nusantara berkewajiban untuk memberikan biaya transportasi kepada PT Kuliner Sejahtera. Dan juga yang terakhir, PT Rasa Nusantara juga harus membayar pajak sebesar 12% kepada PT Kuliner Sejahtera setiap tahunnya. Bagaimana, mas-mas kalian? Dari kami menyepakatinya karena ya demi menjalin hubungan yang bisnis yang baik lah. Dan untuk dari kami pun sama ya mas, saya juga untuk menjalani ya bisnis yang lebih baik agar kedepannya mungkin hubungan kita makin baik. Baiklah, kalau begitu karena kedua belah pihak telah sepakat, maka dengan ini saya nyatakan bahwa akan terbentuk sebuah perjanjian baru yang akan insya Allah akan memperkuat kerjasama di antara kedua pihak untuk berikutnya. Kalau begitu, saya harapkan semoga dengan adanya mediasi hari ini, semoga dari pihak PT Rasa Nusantara dan juga PT Kuliner Sejahtera kemudian bisa makin kerjasama dengan baik dan juga tidak ada lagi peristiwa konversasi ataupun kegiatan peristiwa melanggar hukum lainnya. Amin, amin. Baiklah, kalau begitu saya izin undur diri. Terima kasih mas sekalian. Terima kasih Mas. Mas Karel. Mas Farel. Terima kasih ya. Mas, tolong lagi. Santai ya. Dulu tuh jauh lu dari dulu kamu cepet banget pelan-pelan. PT Jaya. Udah.